Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah pada hari ini Selasa tanggal 7 Juli 2019 Ustadz bisa bertemu dengan kalian dalam video materi berdurasi 30 menit. Untuk live meetingnya sendiri Ustadz masih belum bisa sempatkan, mungkin bisa minggu depan karena sekarang ini masih banyak tugas-tugas jabatan Ustadz ya sebagai wakaf kurikulum dan tugas-tugas lainnya berkenaan dengan persiapan-persiapan. Oke. Tapi tidak lepas daripada itu Ustadz masih bisa sempatkan untuk bisa mengajar kalian, terutama untuk kalian kelas 7 A, B, C ya semuanya. Kalian pasti sudah tahu ya, karena kemarin hari Senin itu Ustadz sudah sampaikan materi tentang panduan belajar matematika. Nah sekarang ini kita sudah mulai masuk ke materinya ya. Mudah-mudahan kemarin itu kalian apa yang bisa disampaikan Ustadz itu kalian bisa pahami. Kemudian tugas-tugasnya yang kemarin Ustadz berikan ada 5 pertanyaan itu bisa kalian jawab dengan baik, nilainya juga sempurna. Mungkin langsung saja Ustadz bisa awali. Marilah kita pertama-tama membaca Bismillah. Semoga ilmu yang bisa Ustadz sampaikan ini kalian bisa pahami dengan baik, kemudian insya Allah bisa diamalkan ya seperti itu. Dan kemudian nilai-nilainya juga semakin baik gitu ya. Kemarin tentang panduan belajar, sekarang belajar yang sebenarnya. Baik, Ustadz buka dulu. Materinya ini ya. Oke. Materi yang disampaikan Ustadz sekarang adalah materi tentang bilangan bulat. Oke. Bilangan bulat yang seperti kalian ketahui ini ada di buku matematika kelas 7 semester 1. Kemudian di dalamnya itu ada banyak bab sebetulnya, tapi Ustadz bisa sampaikan yaitu bab pertama dan bab ketiga. Bab pertama tentang bilangan bulat yang hari ini Ustadz bisa sampaikan. Kemudian nanti bentuk aljabar ya. Oke, baik, yang pertama kali adalah tentang bilangan bulat ya. Di tanggal ini kalian catat baik-baik ya. Selasa tanggal 7 Juli 2020 kalian belajar tentang bilangan bulat, di mana kompetensi dasarnya ini kalian bisa menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat ya, baik positif maupun negatif. Kemudian pecahan ada biasa, campuran, desimal, dan persen. Nah, indikatornya atau tolak ukur bahwa kalian tuh paham materi ini adalah kalian mampu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Kemudian dalam kegiatannya sekarang ini kita punya kegiatan untuk mengamati waktu dunia dan termometer ya. Ini agak nggak kelihatan. Oke, ini termometer. Oke. Pengamatan waktu dunia dan termometer ini adalah pengamatan untuk bisa kalian pahami tentang materi urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Baik, lanjut. Ketika kita lihat ada peta dunia dan beserta dengan waktu dunianya, ini terbentang dari ujung timur ke ujung barat adalah peta dunia dari ini ke sini ya. Ini ujung timur, ini ujung barat. Nah, di dalam peta ini bisa dijelaskan bagian bawah ini ada urutan bilangan ya.
yang di sebelah kiri ada minus 11, kemudian di sebelah kanan plus 12 ya, plus 12, ini minus 11, kemudian di sini ada 0. Oke, inilah yang disebut dengan bilangan bulat. Bilangan bulat itu waktu SD sudah dijelaskan mungkin sama ustadz atau guru sebelumnya, bahwa bilangan bulat adalah bilangan negatif, kemudian 0, kemudian positif. Jadi ada negatif, 0, dan positif. Untuk positif itu bisa dimulai dari 1, kemudian untuk negatif dimulai dari minus 1 ke bawah, dan itu tidak terbatas ya. Angka itu sangat tidak bisa kita tuliskan karena itu sangat banyak sekali. Oke, untuk pengamatan waktu dunia ini bisa mampu menghantarkan kalian untuk bisa paham bilangan bulat itu seperti apa. Bisa dibandingkan juga bilangan bulatnya seperti apa. Pertama, kita bandingkan antara negara yang mempunyai 0 derajat, maksudnya 0 waktu zona waktunya, yaitu di Inggris ya, atau kotanya disebut kota Greenwich. Nah, kota Greenwich ini waktu dunianya adalah 0, jadi dia adalah sebagai patokan dunia untuk jam-jam yang lain. Seandainya yang kita tanyakan misalkan di mana ya, di Indonesia misalkan ditanyakan di Jakarta ini pukul berapa sekarang, kalau misalkan pada saat di Greenwich-nya 0, maka di Jakarta ini kita tinggal jumlahkan dengan angka yang memang tepat sesuai dengan letaknya Jakarta. Kita lihat Jakarta itu ada di barisan plus 7 nih ya, yang ini nih plus 7 yang Ustadz garis bawahi. Jadi kalau misalkan di Inggris misalkan jam 12 siang, maka di Indonesia itu bisa diketahui, atau di Jakarta itu bisa kita ketahui dengan cara menjumlahkan plus 7 ya. Di sini plus 7, maka dari jam 12 di Inggris, di Indonesia atau di Jakarta ini adalah jam 19 atau jam 7 malam ya, seperti itu. Maka cukup mudah membandingkan waktu dunia ini, karena bisa dicari tahu bahwa yang patokannya adalah Inggris, maka nanti kita bisa lihat letak negara yang dimaksud. Supaya tahu waktunya, kita tinggal tahu dia ada di sebelah kiri Inggris atau di sebelah kanan Inggris ya. Nah, seperti itu. Contohnya ini misalkan yang di sebelah kiri Inggris di Amerika, misalkan lebih tepatnya di daerah Washington ya. Di sini kita garis bawahi ke bawah, dia ada nilai minus 5. Jadi kalau di Inggrisnya jam 12 siang, maka kita cukup kurangi 5. Nanti di Washington itu adalah 7 ya, jam 7. Jam 12 siang, maka di Washingtonnya adalah jam 7 pagi, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan paham. Kemudian kita lanjut. Berikutnya adalah pengamatan terhadap termometer suhu. Termometer suhu ini adalah alat pengukur suhu badan ya, dari mulai mungkin 0, tapi nggak mungkin 0 ya. Suhu badan itu mungkin dari 30 sampai 30 atau sampai 40. Kalau memang dia suhunya lagi rendah, sekitar 32 lah. Misalkan kita tes di tangan, itu sekitar 32 kalau di tangan ya. Kalau misalkan di leher itu bisa nyampe 36 Celcius. Nah, ketika demam bisa jadi sampai 40
Celcius, seperti itu. Oke, di sini misalkan diumpamakan sebagai suhu udara, ada perbandingan antara suhu udara antara di Eropa, ya, di Eropa ketika siang hari di Eropa 10 Celcius. Kemudian di malam hari turun 15, dari 10 keterangannya 10, kemudian turun 15. Maka diperoleh minus 15. Jadi ada perbedaan suhu di antara siang dan malam. Ungkapan 10 di situ kan positif ya. Nah, tapi positifnya sendiri itu tidak ditulis karena arti di positif itu bisa sama dengan tidak ditulis ya, positif itu, sedangkan negatif itu harus ditulis, seperti itu. Bilangan bulat itu ya, ketika negatif di bawah ini ada gambar, kita bisa petakan menjadi garis bilangan. Yang di Ustadz lingkari kotakan ini adalah garis bilangan. Cara menggambarnya itu cukup mudah. Jadi ada garis panjang, kemudian bertepi dikasih panah ya, kanan kiri, dan kemudian yang di paling tengah ini kita sebut 0. Kemudian dari 0 ke kiri dengan ruas yang sama dan diisi dengan negatif 1, negatif 2, dan seterusnya, itu dengan jarak yang sama, dan seterusnya. Itu adalah bilangan negatif ke kiri. Jadi kalau negatif ke kiri ya. Sedangkan kalau bilangan positifnya diarahkan ke kanan. Nah, ya cukup jelas ya. Untuk menggambarnya tinggal kalian rapihkan ya. Kalau misalkan jarak itu misalkan di sini 0, diperkirakan bahwa jarak yang sama kanan kirinya itu berapa senti ya kalau mau menggambar. Jadi biar kelihatan seimbang. Nah ini ya, untuk negatif harus ditulis negatif, untuk positifnya tidak perlu ditulis positif dalam garis bilangan ini. Oke, baik ya. Kemudian lanjut, dalam membandingkan bilangan bulat, yang memang susunan bilangan bulat itu adalah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan juga di bawahnya negatif. Cukup mudah sebetulnya untuk membandingkan. Pertama, sebelum membandingkan itu adalah mengerti bahwa susunan itu ada susunan yang berbeda-beda. Contohnya bilangan 1, bilangan 7 disebut tersusun angka 7 saja. Dan ini kita bisa sebut namanya satuan ya. Kemudian 12 tersusun dari dua angka yaitu 1 dan 2, dan ini kita bisa sebut sebagai belasan atau puluhan, dan seterusnya sampai angkanya ada banyak, dari 10, dari puluhan, ratusan, kemudian ribuan, kemudian puluhan ribu, dan ratusan ribu, seterusnya sampai 1 triliun. Itu 1 triliun adalah kata yang paling tertinggi ya untuk nilai daripada di Indonesia ini. Oke, kita balik lagi ke bilangan bulat. Nah,
Pada bilangan bulat, untuk membedakannya itu cukup mudah. Berbeda dengan bilangan pecahan. Ya. Ketika bilangan bulat, susunannya itu berbeda-beda. Itu yang bisa membuat kita membedakan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Contohnya angka 1000 yang susunannya itu ada 4 digit, kemudian dibandingkan dengan 120 misalnya. 120 itu susunannya ada 3 digit, maka kita bisa simpulkan 1000 lebih besar daripada 120. Nah, untuk simbol lebih besar itu bisa dengan garis sudut ke kanan ya, itu disebut lebih besar, ke kanan sudut besar ya. Kemudian kalau misalkan untuk angka yang sama, misalkan susunannya sama-sama 4, misalkan 2, 3, 7, 6, kemudian dia lebih besar enggak daripada misalkan 2, 3, 6, 6. Oke. Susunannya sama, tapi cara untuk membedakan mana yang lebih besar adalah menghitung atau menentukan angka setiap susunan dari kiri atau ke kanan itu akan sebanding apa tidak. Yang 2 dengan 2 ini sebanding. Nah, dengan 3 dengan 3 ini juga sebanding. Nah, kita lihat 7 dengan 6. Ini barulah tidak sebanding. Nah, oke. Karena 7 lebih besar daripada 6, kita bisa simpulkan bahwa 2376 lebih besar daripada 2366. Nah, untuk angka yang berikutnya sama, kita tidak memerlukan itu karena cukup dari kesimpulan inilah angka 7 ke 6 ini lebih besar, seperti itu. Ini umpamakan kalau misalkan soalnya panjang, ada susunan 6 itu jutaan ya. Misalkan pasti akan agak sedikit bingung kalau misalkan ada angka-angka yang kembar. Mudah-mudahan dengan belajarnya matematik ini kalian lebih mengenal angka, tujuannya itu yang paling penting, kemudian membaca angka itu supaya angka itu betul-betul ada pengertiannya. Kita juga bisa mampu untuk menjelaskannya gitu. Seperti itu ya. Oke, untuk daripada bilangan pecahan sendiri, bagaimana sih membedakan atau membandingkan bilangan pecahan? Mana yang lebih besar? Pecahan ini atau pecahan itu? Kita ada beberapa cara sebetulnya. Yang pertama, mungkin kita contohkan dulu di sini. Mungkin setengah ini lebih besar dari seperempat. Kita tahunya mungkin itu kalau dalam potongan buah-buahan, misalkan buah semangka kita potong setengah, terus ada yang kita potong buah yang lainnya lagi seperempat, maka seperempat dengan setengah itu jauh perbandingannya ada. Nah, setengah nanti akan jauh lebih besar. Bagaimana membuktikan ini setengah adalah lebih besar daripada seperempat? Kalau dengan contoh buah-buahan mungkin dengan mata kita saja udah cukup ya. Ini tunjuk lebih besar karena bentuknya memang lebih besar. Tapi kalau angka itu bagaimana membuktikan bahwa dia lebih besar atau lebih kecil daripada angka yang lain? Oke. Untuk arti lebih besar dan lebih kecil, kita manfaatkan yang namanya hasil bagi ya. Ini 1/2 itu artinya kan 1 bagi 2. Seperempat itu adalah artinya 1 bagi 4. Ketika dibagi 2,
dengan yang dibagi 4 akan kelihatan. Dibagi 2 lebih besar nanti porsinya, sedangkan nanti dibagi 4. Nah, seperti itu. Itu logikanya. Sedangkan kalau dari hitungannya sendiri, nilainya berapa sih 1 bagi 2? 1 bagi 2 adalah 0,5. 1 bagi 4 adalah 0,25. Ini kalau misalkan kita hitung dengan hitungan, akan kelihatan bahwa 0,5 lebih besar daripada 0,25. Seperti itu. Jadi cara itu ada banyak. Yang pertama adalah melihat daripada besarnya penyebut 2 atau 4. Di sini kalau dibagi dengan lebih kecil, maka nanti hasilnya lebih besar. Kalau dibagi dengan angka besar atau penyebut besar, maka dia akan menghasilkan nilai yang lebih kecil. Nah, seperti itu. Contoh lagi, misalkan ada angka 2/3, apakah lebih besar daripada 3/4 misal. Nah, coba tebak mana yang lebih besar. Oke. Cara sekilas adalah pertama 2/3. 2/3 ini artinya 2 dibagi 3. 2 dibagi 3 itu pasti desimal, mendapatkan desimal 0, kalau kita umpamakan 20 kemudian dibagi 3, maka hasilnya adalah 6, sekian. Kemudian yang 30, kemudian yang 3/4 maksudnya. Seandainya ini adalah 30, kemudian dibagi 4, ya. Karena 3 bagi 4 langsung mungkin agak bagaimana, sehingga kita bisa tambahkan 0 dulu. Jadi 30 bagi 4 itu adalah 7, ya. 7, sekian gitu. Sehingga akan kelihatan bahwa yang paling besar adalah 3/4. Untuk mengatakan bahwa 3/4 lebih besar, maka 2/3 di sini itu kan lebih kecil artinya, karena dia ada di sebelah kiri. Maka simbol yang tepat untuk antara 2/3 dan 3/4 ini adalah serong ke kiri, seperti itu. Serong ke kiri ini atau sudut ke kiri ini menyatakan bahwa 2/3 adalah lebih kecil daripada 3/4. Yang sama artinya juga kalau misalkan kita balik 3/4-nya di samping. Kalau misalkan 3/4-nya di samping, itu pasti lebih besar. Simbolnya adalah ke kanan daripada 2/3. Nah, ini artinya sama kayak tadi, seperti itu. Baiklah, mudah-mudahan paham. Insyaallah. Kalau belum paham, kalian bisa putar lagi videonya sampai betul-betul paham. Ini baru yang Ustadz sampaikan adalah bagaimana kalian bisa membandingkan bilangan bulat kemudian bilangan pecahan. Sampai itu saja dulu untuk pertemuan hari ini, ya. Kemudian setelah video ini selesai, ada beberapa pertanyaan yang mungkin cukup 5 atau sampai 10 pertanyaan. Setelah video ini kalian bisa kerjakan dan nanti Ustadz bisa koreksi lagi. Mudah-mudahan kalian mendapatkan nilai yang bagus seperti kemarin, ya. Mudah-mudahan juga kalian lebih semangat untuk belajar matematik, karena sesungguhnya matematik itu adalah ilmu Allah juga. Itu merupakan kewenangan Allah untuk bisa membuatnya menjadi mudah. Maka selalu kita berdoa, baca bismillah, kemudian setelahnya nanti baca hamdalah. Baiklah, karena waktunya tidak banyak, ya, Ustadz akhiri saja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.